Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita memasuki latihan 2. Kita akan mengerjakan beberapa soal lagi, lanjutan dari latihan 1. Baik, coba kita kerjakan nomor 1. Di sini dikatakan bahwa pada titik-titik sudut A dan B dari sebuah segitiga sama sisi ABC disimpan benda bermassa M1 dan M2. Jika M1 ini sama dengan M2 dan kuat medan gravitasi di titik C oleh salah satu benda adalah G, tentukan kuat medan gravitasi di titik C yang disebabkan kedua benda tersebut. Agar lebih memahami soalnya, coba kita gambarkan terlebih dahulu segitiga sama sisi. Kurang lebih seperti ini. Kemudian diletakkan benda di sini, yaitu pada posisi A, kemudian posisi B, kita beri nama ya, ini A, ini B, kemudian ada C. Sesuai dengan soal, ini M1 dan ini M2. Kemudian dikatakan M1 ini sama dengan M2, atau sebut saja M nanti ya. Dan kuat medan gravitasi di titik C salah satu benda adalah G. Berarti di C ini mengalami gravitasi dari A sebesar G, dan terhadap B juga mengalami gravitasi sebesar G. Ingat, M1 sama dengan M2, kita sebut M saja. Karena segitiganya sama sisi, maka sudut yang terbentuk masing-masing adalah 60 derajat. Nah, dari sini kita bisa menggunakan cara vektor ya. Misalkan gini, gravitasi total di titik C adalah akar dari gravitasi di titik A kuadrat, gravitasi dari B kuadrat, ditambah 2 kali gravitasi dari A dikali dengan percepatan gravitasi dari B dikali dengan cos theta atau sudut yang terbentuk antara percepatan gravitasi dari A dan dari B. Karena sama, berarti kita tinggal tuliskan ini G kuadrat ditambah G kuadrat ditambah 2 kali G kali cos 60. Sehingga kita bisa mendapatkan percepatannya lagi G kuadrat ditambah G kuadrat ditambah, karena cos 60 adalah setengah, kemudian setengah dikalikan 2 artinya 1, sehingga kita cukup menuliskan G kali G-nya atau G kuadrat. Bila kita tuliskan, ini adalah 3 kali G kuadrat. Sehingga percepatan gravitasi di C adalah G akar 3. Di nomor 2, terdapat data fisis planet X dibandingkan terhadap planet B seperti terlihat pada soal, di mana massa untuk bumi adalah M, jari-jari untuk bumi adalah R, sedangkan massa untuk planet X adalah 0,5 M, dan jari-jari untuk planet X adalah 2R. Jika berat benda di bumi 600 Newton, maka berat benda jika dibawa ke planet X itu berapa? Untuk menyelesaikannya, coba kita bandingkan berat benda di planet X, yaitu gaya ya di planet X, banding gaya atau berat benda di bumi. Sehingga persamaannya adalah G, massa bendanya adalah, kita sebut saja M, kemudian massa planetnya adalah 0,5 M, banding jaraknya adalah 2R dikuadratkan, banding atau bagi
G kali massa bendanya dikali massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi kuadrat. Dari sini bisa kita coret M, G, dan M besar ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Berarti di sini ada 0,5 per 4R dibagi dengan 1 per R kuadrat. Atau dari sini 0,5 R kuadrat dibagi dengan 1 kali 4 R kuadrat. Ini sama-sama R kuadrat, sehingga nilainya adalah 0,5 dibagi 4, yaitu 1/8. Kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah gaya di planet X, sedangkan berat atau gaya di planet bumi benda tersebut adalah 600. Sama dengan 1/8, sehingga gaya di planet X itu sebenarnya adalah 1/8 dari 600 Newton, yaitu 75 Newton. Sehingga jawabannya adalah C. Sekarang kita lihat nomor 3. Dikatakan terdapat dua benda bermassa M dan 3M dipisahkan oleh suatu jarak A. Tentukan energi potensial gravitasi sistem dan potensial gravitasi di tengah-tengah antara kedua benda. Agar lebih memahami keadaan soalnya, coba kita gambarkan terlebih dahulu. Andaikan di sini ada satu garis lurus, kemudian ada benda. Nah, jarak pisahnya ini adalah A, di mana yang satu bermassa M, satu lagi 3M. Nah, untuk menentukan energi potensial gravitasi sistem, kita cukup menggunakan persamaan energi potensialnya. Ini untuk menjawab poin A ya, yaitu sebesar G M kali 3M per jaraknya. Jadi di sini adalah 3G M kuadrat per A. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan B, katanya adalah di tengah-tengah, berarti di sini ya. Yang ditanyakan adalah energi potensial. Berarti potensialnya adalah potensial yang pertama ditambah dengan potensial yang kedua untuk di tengah. Artinya ini min G M per jaraknya adalah setengah A ya, karena di tengah-tengah. Kemudian ditambah dengan minus, berarti minus G 3M per setengah A. Sehingga potensialnya adalah di sini min 2 GM per A dikurangi 6 GM per A. Jadi potensialnya adalah min 8 GM per A. Perhatikan nomor 4. Dikatakan sebuah roket bermassa M ditembakkan vertikal dari permukaan bumi dan diminta kita menentukan kecepatan minimum roket ketika ditembakkan agar mencapai ketinggian maksimum R dari permukaan bumi jika massa bumi M dan jari-jari bumi R. Di sini kita akan menggunakan hukum kekekalan energi, yaitu energi kinetik atau gerak roket yang sama dengan energi potensial gravitasi bumi. Berarti kalau kita gambarkan persamaannya adalah energi kinetik sama dengan energi potensial. Di bumi kita lihat, energi kinetik itu setengah mv kuadrat, sedangkan energi potensial adalah G M bumi, M sumber per jaraknya tanpa kuadrat ya. Di sini M-nya sama
Berarti kalau kalian sadari bahwa ini sebenarnya setengah V kuadrat sama dengan G M per R kuadrat dikali dengan R. Kenapa? Agar memunculkan R kuadrat tetapi bernilai sama, berarti dikali dengan R per R. Jadi yang bagian pembilangnya R, bagian penyebutnya jadi R dikali R, jadi R kuadrat. Mengapa dibuat seperti itu? Agar kita bisa mengubahnya menjadi G. Jadi G M bumi atau M sumbernya dibagi dengan R kuadrat, yaitu percepatan gravitasinya. Kemudian dikali dengan R, berarti V kuadrat adalah 2GR. Atau kecepatannya adalah akar dari 2GR. Di soal nomor 5, planet P dan planet Q mengorbit matahari. Jika perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, periode planet Q mengelilingi mataharinya berapa? Agar lebih memahami pertanyaannya, coba kita simpulkan terlebih dahulu. Kita di sini dikatakan perbandingan antara jarak planet P. Jadi kita sebut RP dan planet RQ. Planet Q ya, ke matahari. Dua-duanya baik planet P maupun planet Q adalah terhadap matahari. Adalah 4:9. Kemudian periode planet P-nya sendiri, berarti TP-nya adalah 24 hari. Yang ditanyakan adalah periode planet Q-nya, jadi TQ-nya berapa? Nah, untuk mengerjakannya kita bisa menggunakan hukum Kepler, yaitu TQ per TP kuadrat itu akan sama dengan RQ per RP pangkat 3. Kita masukkan nilainya. TQ-nya adalah ditanyakan per TP-nya adalah 24 hari kuadrat sama dengan RQ-nya adalah 9 per 4 pangkat 3. Berarti TQ per 24 itu akan sama dengan, nah ini sebenarnya sama saja kalau dituliskan seperti ini. Akar 9 per 4 dipangkatkan 3. Sehingga TQ per 24 sama dengan 3 per 2 pangkat 3. Atau TQ-nya adalah 3 pangkat 3 adalah 27. Sedangkan dibagi dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. Berarti dikali dengan 24. Berarti periode Q-nya adalah ini, kalau 24 dibagi 8 adalah 3, maka 27 kali 3 adalah 81 hari. Yaitu jawabannya adalah D. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan latihan 2. Kalian tetap di rumah, tetap belajar. Jangan lupa simak videonya dan pembahasannya. Kemudian catat dan pahami agar kalian siap mengikuti tes online-nya.